Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana بالمصطفى محمد حبيبنا يا سيدي أدركني يا سيدي وربني والأهل والأولاد والذ عملا بالواحدية بفضل ذي العلا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Lo Al-Munaddarah yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah, Ibu Nyai, dan segenap keluarga yang kami muliakan, para bapak, ibu, pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para bapak, ibu, pengurus Pondok Pesantren Gedung Lo Al-Munaddarah yang kami hormati, para bapak, ibu, Khadimul Wahidiyah Provinsi, DKI, DIY, kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan imam-imam jamaah yang kami hormati, para bapak, ibu, panitia pelaksana mujahadah kubro yang kami hormati, para bapak, ibu, pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, tokoh-tokoh agama, tamu undangan yang kami hormati, hadirin, hadirat, mujahidin, mujahidat, rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam barakah yang seindah-indahnya keharibaan beliau sahibis syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus ke pangkuan beliau Sultanil Awliya Tajil Irfan wa fi hadha zaman radhiyallahu an. Kami makmum, pembicara, dan petugas yang terdahulu.
Hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Ketika Allah berfirman dan firman Allah diawali dengan sebuah qasam, sumpah, semua mufassirin mendauhkan bahwa akan datang ayat ta'ti bi khabarin adhimin wa muhimmin, akan datang setelah ayat yang diawali dengan sumpah Allah itu ayat yang membawa kabar penting dan agung. Sebuah contoh ketika Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, demi waktu. Datang kemudian sebuah kabar penting, innal insana lafi khusrin, bahwa manusia sungguh berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang tidak akan termasuk dalam manusia yang merugi adalah mereka yang beriman, iman billah kepada Allah, dan beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Begitu juga dalam Al-Quran ada sebuah sumpah yang Allah bersumpah dengan jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Sungguh demi jiwa dan proses penyempurnaannya. Ketika Allah bersumpah sekali lagi, Allah sendiri menegaskan wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, bahwa sesungguhnya sumpah Allah dalam Al-Quran, jika engkau wahai manusia mengetahui, sungguh ini sumpah yang sangat agung. Ketika Allah bersumpah dengan jiwa, maka ayat setelahnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan setiap jiwa itu dua bekal, fujur dan takwa. Manusia apakah berada dalam as-sa'adah atau asy-syaqawah, berada dalam ketentraman, kebahagiaan, atau sebaliknya dalam asy-syaqawah, tergantung ketika manusia mengoptimalisasi sebuah bekal yang bernama takwa dalam setiap jiwa. Begitu pula ketika manusia lengah dan mengabaikan untuk memanfaatkan bekal yang namanya takwa dalam proses penyucian jiwanya, dan dia lebih memperhatikan, tergelonjong, dan dia menenggelamkan dirinya dalam bekal fujur, maka yang ada adalah asy-syaqawah, kebalikan dari as-sa'adah. Dalam bentuk rahmaniyah dan rahimiyah Allah mengutus setiap nabi dan rasul untuk membantu manusia memanfaatkan bekal yang memang Allah berikan kepada setiap jiwa. Hingga para ahli berpendapat bahwa inti risalah nabawiyah setiap nabi dan rasul, min awalihim ila akhirihim, min nabiyina Adam alaihi salam ila khatamil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terletak kepada ayat setelahnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung manusia yang telah menyucikan jiwanya dengan bekal takwa, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh betul-betul merugi manusia yang mengotori jiwanya dengan kekuatan fujur. Betapa Allah telah memuliakan manusia dengan Allah sendiri mendeklarasikan bahwa manusia dicipta oleh Allah ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan. Bukankah Allah sendiri yang telah mengumumkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia, walaqad karramna bani Adam, Allah telah muliakan manusia, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan diperuntukkan semua yang ada di daratan dan di lautan. Di ayat lain Allah juga menegaskan bahwa Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi khusus untuk makhluk yang bernama manusia. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard.
Bahkan Allah mendeklarasikan bahwa satu-satunya khalifah Allah di antara makhluk yang variatif di muka bumi ini adalah manusia. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Semua kemuliaan yang Allah berikan, semua status, keagungan, kemuliaan di antara makhluk yang diberikan kepada manusia ini akan tercapai, akan tergapai oleh kita manusia ketika kita betul-betul melaksanakan apa yang datang setelah sumpah Allah tadi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapapun manusia hamba Allah yang menyucikan jiwanya. Hingga kemudian ketika ada 4 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang diutusnya Nabi dan Rasul kepada setiap kaum oleh Allah, 3 ayat ini menerangkan bahwa tugas Nabi dan Rasul ini tentang membantu manusia dalam hal menyucikan jiwanya dengan takwa itu mengawali, mendahului dari ta'limul kitabi wal hikmah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula an ibudullaha wattanibut taghut. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Para bapak, para ibu sekalian, insya Allah pada tingkat pemahaman penjelasan sekilas ini panjenengan semua paham apa yang dimaksud dengan setelah qasam Allah kemudian dilanjutkan dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pertanyaannya kemudian, ketika syariat Islam telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, telah sempurna Al-Quran, telah sempurna agama Islam yang dibawa oleh khatamin nabiyyin wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tetap mengutus setiap kaum dan setiap zaman tidak pernah kosong. La yakhlu min rasulin fi kulli zaman. Tapi Rasul yang diutus Allah setiap zaman ini bukan Rasul pembawa syariat baru, karena syariat telah tertutup. Syariat telah akmaltu lakum dinakum, telah sempurna. Maka kemudian Rasul-Rasul ini yang kemudian dikenal dalam istilah tasawuf dengan Sultanul Aulia, al-wa'ud fi kulli zaman, bertindak juga statusnya sebagai naibu Rasulillah, pengganti Rasulillah yang memperjuangkan keimanan yang sempurna, yang memperjuangkan keimanan musyahadah, keimanan dzauqiyah. Inilah yang diperjuangkan oleh setiap nabi. Inilah juga yang diperjuangkan oleh setiap al-wa'ud fi kulli zaman. Sebuah iman musyahadah yang memang sebelum manusia terlahir ke dunia telah bersumpah, berjanji di hadapan Allah di waktu azali, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang kemudian dikenal dalam kitab-kitab yang mu'tabar sebagai sebuah istilah terminologi al-ahdul azali, sebuah perjanjian primordial manusia dengan sang Tuhan. Diperjuangkan dan diperjuangkan. Hanya kemudian metodenya yang beragam, karena metode-metode itu tidak dicipta oleh beliau-beliau Sultanul Aulia dengan kepandaiannya menulis, dengan memakai logika manusia bersyariah, tetapi semua metode yang Allah berikan kepada Sultanul Aulia untuk membantu umat menyucikan jiwanya dengan imla'un rabbaniyun wa ilhamun rabbaniyun. Para bapak, para ibu sekalian, ada metode yang dibawa oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ada metode yang dibawa oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ada sebuah metode penyucian yang dibawa oleh Abdullah ibn Alai wal-Haddad, dan beberapa sultan aulia fi kulli zaman, yang memang setiap zaman itu tidak pernah kosong dari seorang rasul yang bukan rasul pembawa syariat, tapi rasul yang mengganti naibu Rasulillah, atau lebih populer dikenal dengan Sultanul Aulia, yang jumlahnya di dunia hanya satu. Para bapak, para ibu sekalian, di akhir zaman ini
semua ahli-ahli hikmahnya Allah, semua ahli-ahli ma'rifat, semuanya ittafaqu ya'dimul murabbuna fi akhir zaman wa yasiru ma yusul ila Allah illa salata 'alan nabi. Di akhir zaman sulit adanya seorang sultanil aulia, atau maaf, seorang mursyid. Sultan aulia tetap satu, seorang mursyid yang mampu melakukan irsyadul qalbi kepada umat. Tidak hanya ta'limul kitab, tidak hanya ta'limul ilmi, tapi mampu melakukan irsyadul qalbi, dan kesehariannya akhlaknya akhlak uswatun hasanah. Begitu sulitnya. Karena dalam perjalanan rohani seorang umat untuk usul ke hadrah qudsiyahnya Allah, semua ulama ittafaqu wajib adanya seorang mursyid kamil mukammil. Yang ada sebagian ba'dul arifin wal auliya, sebagian ulama al-arifin mendawuhkan sama seperti peringatan yang malam ini kita peringati dalam rangka Mujahadah Kubra, memperingati Isra dan Mi'raj, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau terlebih dahulu dibedah dadanya, dibersihkan jiwanya. Dalam kitab Is'afur Raghibin fi Siratil Mustafa wa Fadaili Ahli Baitihi Tahirin disebutkan bahwa proses pembedahan dada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicuci jiwa, dicuci hatinya, diganti dengan as-sidqu, al-ilmu, al-hilmu, al-islam, al-iman, as-sidqu. Itu dilakukan dalam sejarah. Dalam kitab Is'afur Raghibin disebutkan 5 kali terjadi. Ketika beliau Rasulullah berumur 4 tahun, ketika masih di bawah persusuan Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika beliau berumur 10 tahun beberapa bulan. Kemudian yang ketiga ketika beliau akan menerima wahyu. Yang keempat ketika beliau akan di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Yang kelima disebutkan dalam kitab Is'afur Raghibin tadi, fil manam, dalam keadaan beliau tidur. Ini sebuah tarbiyah kepada umat, bahwa Rasulullah ketika akan di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ketika akan menghadap Zat yang Maha Suci, dilakukan tazkiyatun nafsi. Qad aflaha man zakkaha tadi dalam ayat Allah. Sebuah tarbiyah kepada umat, sebuah bimbingan kepada umat, bahwa umat mustahil akan sowan wusul ke hadrah qudsiyahnya Allah sebelum terdahulu melakukan tazkiyatun nafsi, penyucian jiwanya. Hanya penyucian jiwa di akhir zaman ini semuanya ittifaq. Tidak ada mursyid, atau sangat sulit menemukan mursyid kamil mukammil, karena semuanya ittafaqu. Sebuah gambaran kata ba'dul ulama, ba'dul arifin, bahwa didampinginya Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj menggambarkan sebuah ajaran atau tarbiyah lebih tepatnya. Malaikat Jibril diumpamakan sebagai seorang mursyid dalam perjalanan usul, dalam perjalanan rohani seorang umat untuk usul ke hadrah qudsiyahnya Allah. Di akhir zaman ya'dimul murabbun wa yasiru ma yusul ilallah ila salata 'alan nabi. Satu-satunya yang akan mengusulkan umat di akhir zaman semuanya ittafaqu, yakni dengan memperbanyak salawat ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perjuangan wahidiyah yang diperjuangkan, yang ditaklif oleh beliau muallif salawat wahidiyah Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, dan saat ini dilanjutkan perjuangan suci ini oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an dengan menggunakan sholawat wahidiyah. Tidak hanya diajarkan sholawat wahidiyah membaca saja, seperti yang didawuhkan beliau pada Mujahadah Kubra kemarin, membaca sholawat wahidiyah tidak hanya pada tingkatan lafziyah, ditingkatkan pada qalbiyah, bahkan ditingkatkan lagi pada tingkatan dzauqiyah, hingga bacaan sholawat wahidiyah yang faedahnya luar biasa. Fakta empirik mengatakan bahwa banyak umat masyarakat yang sebelumnya tidak kenal dengan Allah, yang sebelumnya begitu sulit untuk menegakkan ada'is sholawatil faraid, begitu sulit untuk menegakkan sholat 5 waktu,
begitu sulit untuk mencucurkan air mata, begitu terhimpit dengan masalah-masalah duniawiyah, ukhrawiyah, semuanya dengan barokah sholawat wahidiyah. Fakta empirik mengatakan semuanya diberi jalan oleh Allah, solusi oleh Allah, ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjuangan wahidiyah juga diajarkan tentang bagaimana menerapkan lillah dan billah lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, lillah billah lir rasul bir rasul, tidak hanya pada tingkatan teoritik tapi haliyah dzauqiyah, spontanitas yang mendarah daging, yang menjiwai dalam setiap gerak-gerik seorang hamba kepada Allah, hingga pengamal sholawat wahidiyah dengan amalan sholawat wahidiyah sebagai sebuah jalan untuk usul kepada Allah. Siapa bilang jalan menuju Allah dengan sholawat tidak bisa? Cobalah buka dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidid Sadat An-Nabhani radhiyallahu an pada halaman 10 mengatakan, fa'lam ya akhi anna tariqal wusuli ila Allah min tariqis salati ala nabiyyi min aqrabit turuki, halaman 10 kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Maka ketahuilah wahai pembaca buku ini bahwa untuk usul kepada Allah dengan menggunakan tariqah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah tariqah jalan yang paling dekat untuk usul kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para wali-walinya Allah seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Az-Zawawi yang kesehariannya membaca sholawat sampai dikatakan dalam kitab itu 80 marrah, 80.000, ada yang 40.000, hingga beliau mengatakan wa tariqatuna an nukthira bis salati 'alan nabi hatta nasira min julasaihi wa nashabahu mithla ashabihi wa nas'alahu an umuri dinina wa 'anil ahadits allati dha'afaha al-huffaz wa na'mal biha. Yang artinya thariqah kami, kata Syekh Az-Zawawi, thariqah wusul kami yakni dengan menggunakan thariqah memperbanyak salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kami, kata Syekh Az-Zawawi, menjadi sahabat-sahabat Rasulullah, teman duduk Rasulullah, sama seperti sahabat-sahabat ketika beliau Rasulullah masih hidup. Kami bertanya tentang masalah-masalah agama kami bertanya tentang urusan-urusan din, urusan-urusan agama kami, hingga kami bertanya tentang urusan-urusan hadis-hadis yang dikatakan oleh para ahli hufadz, dikatakan hadis-hadis dhaif, dan ketika beliau Rasulullah menjawab, hadis ini sahih dariku, kami mengamalkannya. Ini terdapat dalam kitab Al-Jaishul Kafil halaman 47, atau dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat halaman 20. Para Bapak Ibu sekalian, sholawat wahidiyah yang memang termaktub dalam lembaran yang kami edarkan, faidahnya untuk menjernihkan hati, menjernihkan jiwa, membersihkan jiwa dalam rangka qad aflaha man zakkaha. Untuk apa? Untuk ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah. Berarti bersamalah secara keseluruhan, ma'rifat billah 24 jam. Tapi ma'rifat dengan Allah harus juga dilengkapi dengan ma'rifat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La yakunul aqtabu autadan wal autadu autadan wan nujaba'a wal awliya illa bi ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan dikatakan seorang wali aqtab sebagai wali aqtab, tidak akan oleh Allah dimasukkan wali autad sebagai wali autad, wali nujaba sebagai wali nujaba. Para wali tidak dikatakan para walinya Allah sebelum mereka mampu menerapkan bi ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah bir Rasul bukan bid'ah, istilah bir Rasul sudah menjadi istilah di kalangan para al-ulama al-mutasawwifin al-muhaqqiqin as-sabiqin.
Kita bisa lihat di kitab-kitab yang muktabar, yang beredar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perjuangan Wahidiyah jelas ketika memperjuangkan makrifat billah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an selalu menegaskan at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih, berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'an Al-Karim wa hadis-hadis nabawi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tudingan yang mengatakan mereka-mereka yang mengamalkan sholawat wahidiyah melanggar syariat, justru beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an, panjenengan mungkin sebagian ada yang hadir dan masih ingat ketika beliau rawuh ketika melaksanakan ibadah haji, beliau menyampaikan di atas podium di mimbar Mujahadah ini, beliau menangis karena di Masjid Nabawi, di Raudhah dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegur para pengamal sholawat wahidiyah yang kesehariannya masih mengentengkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Betapa perjuangan sholawat wahidiyah menegakkan syariat, menegakkan sunnah-sunnah nabawiyah, hingga ada dawuh yang sering beliau dawuhkan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an, wa syari'atun bila haqiqatin atilatun wa haqiqatun bila syari'atin batilatun. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita introspeksi diri, apalagi malam ini lebih dikhususkan kepada khadimul wahidiyah. Apakah ajaran-ajaran wahidiyah yang sudah lama kita dapatkan dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an, dan berkali-kali kita bersama menangis di arena Mujahadah Kubra ini, sudah kita praktekkan secara halia dalam 24 jam kita atau belum, Bapak Ibu sekalian? Mujahadah Kubra seperti yang beliau sering dawuhkan adalah ajang dan momentum waktu untuk kita melakukan muhasabah kepada diri kita pribadi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah pekerjaan amal-amalmu sebelum semua amalmu nanti dihisab di hadapan Allah. Beliau juga dawuhkan bersama-sama kita hadir di Mujahadah Kubra, tapi saat kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita membawa oleh-oleh yang juga beragam, karena ketidaksamaan, kehusyuan, kepatuhan, ketasliman, kemahabbahan kita saat kita hadir di Mujahadah Kubra, terutama mahabbah kepada guru rohani, orang tua rohani kita yang merupakan kunci untuk mendapatkan fana fillah, fana usyaikh muqaddimatun ila fana illa. Untuk fana, tenggelam, makrifat tenggelam ke dalam fi lujjati bahri ahadiyatillah mutlak. Semua ulama hakikat mengatakan terlebih dahulu harus tenggelam fana cinta kepada guru rohani kita. Bapak Ibu sekalian, mari Mujahadah Kubra kali ini yang diperuntukkan untuk khadimul wahidiyah kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita khadimul wahidiyah seperti beliau sampaikan, dawuhkan ketika beliau melantik di Masjid Kedonglo ini, melantik personel dan pramu pusat, beliau mendawuhkan, kalian diberi panggilan, diangkat derajat kalian dengan sebutan khadimul wahidiyah. Siapa al-wahidiyah? Siapa al-wahid? Siapa zat yang Maha Esa, yang tunggal? Adalah Allah. Kalian khadimul wahidiyah, pelayannya Allah. Padahal dawuh beliau, Allah zat yang tunggal, yang esa, yang suci, tidak mungkin dilayani oleh orang-orang hamba-hamba yang masih berkelimbangan dosa, yang masih tenggelam dalam lautan dosa seperti kita ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkinkah zat yang suci dilayani oleh kita, yang keseharian kita 24 jam kita masih lebih banyak durhaka maksiatnya kepada Allah?
Bagaimana mungkin kita masuk ke hadrah qudsiyahnya Allah, sementara kita saat nyampe ke pintu gerbang hadrah qudsiyahnya Allah, kita membawa gunung durhaka maksiat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mari semuanya kita introspeksi. Mari kita khalian, la yaltafit qalbuna ammana. Jangan kita tolehkan hati kita dari selain kita, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Mari kita masing-masing khalian, hati kita tawajjuh kepada Allah. Kita akui sejujur-jujurnya siapa kita ini, Bapak Ibu sekalian. Terutama para khadimul wahidiyah. Bukankah kita telah diangkat derajat dengan panggilan pelayan zat yang maha suci, sementara faktual kita, perilaku kita, pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang mendurhakai Allah. Apakah pekerjaan durhaka maksiat dosa ketika kita sampai kepada idza jaa ajaluhum, ketika sampai pada ajal kalian, Allah mengutus malaikat Israel? Apakah pekerjaan kita yang senantiasa dosa akankah husnul khatimah, Bapak Ibu sekalian? Mari semuanya menangis ke hadirat Allah. Mari kita menangis ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mujahadah kubra, Bapak Ibu sekalian, mujahadah puncak, di mana tidak hanya kita yang berkumpul di sini, tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau malaikat-malaikat yang suci, beliau para wali-walinya Allah. Jangan sampai terjadi seperti pengalaman pengamal ketika malam Senin kemarin jam 2 dini hari beliau melaksanakan mujahadah, kemudian angin datang begitu seperti tornado, Bapak Ibu sekalian, deru gelombang laut, begitu gunung seperti meletus, seperti meluapkan laharnya, kemudian kilat menyambar-nyambar batu dari gunung, kemudian seperti suasana kiamat, petir bersaut-sautan ketika itu, kemudian gelap gulita dunia ini. Semua manusia panik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam keadaan sadar pengamal itu malam Senin kemarin, beliau diperlihatkan oleh Allah di dunia yang serba kacau seperti itu. Ada 4 priantun agung yang berjubah putih, yang dalam ru'ya solehah itu dikatakan bahwa yang 4 priantun ini adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian 4 priantun agung kemudian matur, kemudian memohon, mempersilahkan. Siapa yang dipersilahkan untuk memohon kepada Allah agar kekacauan dunia ketika itu tidak terjadi kehancuran, Bapak Ibu sekalian? 4 priantun agung radhiyallahu ta'ala anhum itu mempersilahkan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an untuk memohon kepada Allah. Kemudian beliau menangis, Bapak Ibu, kepada Allah. Beliau mengangkat tasto beliau menangis kepada Allah. 4 priantun agung ini mengamini, Bapak Ibu. Bergetar bumi, semua makhluk bergetar, alam seperti menyauti, mengamini doa beliau. Mari Bapak Ibu, banjiri bumi Kedonglo ini dengan tangisan taubat kita kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang masih mengeraskan hati. Bukankah kita duduk di sini, di tempat yang suci ini, kita hanya menambah beban Hadratul Mukarram dengan dosa-dosa kita? Bapak Ibu, setelah beliau berdoa kepada Allah, beliau priantun agung mengamini.
Dengan izin Allah kemudian alam kembali normal. Tetapi yang muncul kemudian banyak manusia ketika itu. Tetapi manusia yang terlihat ketika itu, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Bahkan banyak yang tidak lagi pakai kepala manusia, tapi maaf, binatang, Bapak Ibu. Jangan-jangan itu gambaran kita Khadimul Wahidiyah, Bapak Ibu. Itu adalah gambaran kita para pengamal sholawat wahidiyah, Bapak Ibu. Karena ketika pengalaman rohani itu ada firman Allah yang seperti berkomandang, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betul-betul sangat besar murka Allah kepada mereka yang pintar berkata tetapi tidak mampu menjalankan apa yang dia katakan. Kita ini Bapak Ibu pintar mengatakan teori billah, pintar mengatakan teori lillah, lirrasul birrasul, sementara kenyataan faktual kita durhaka, maksiat, dosa, menyakiti kedua orang tua kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti Rasulullah, menyakiti orang tua rohani kita, Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Mari Bapak Ibu, kita datang ke sini tidak membawa bekal apa-apa. Kita datang ke arena mujahadah yang suci ini, kita hanya mempunyai bekal air mata, Bapak Ibu. Air mata penyesalan, air mata taubatan nasuha, air mata untuk mengemis, memohon ulas asih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon nadra, tarbiyah, barakah, ghauthi hadzal zaman, hadratul mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, mari kita matur ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah rawuh di depan panjenengan, Bapak Ibu. Beliau dengan hadratul mukarram ghauthi hadzal zaman. Panjenengan tidak kasihan terhadap orang tua panjenengan. Malam ini malam mujahadah kubra, malam Jumat. Para arwah yang ada di alam barzakh diizinkan oleh Allah untuk kembali ke alam dunia. Insya Allah dengan izin Allah, para leluhur orang-orang tua kita hadir di sini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita menangis, panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjeritlah Bapak Ibu. Hanya air mata yang kita punya, hanya air mata yang kita punya, air mata tobat kepada Allah, air mata untuk memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang padat seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau kita tidak mau menangis di arena mujahadah kubra ini, kami khawatir hati kita menjadi hati yang khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci oleh Allah, tidak akan masuk lagi hidayah dari Allah. Mari Bapak Ibu, sebelum terlambat, sebelum Allah mengutus malaikat Israel mencabut roh kita, kita berpisah dari anak yang kita cinta, berpisah dari suami yang kita cinta, berpisah dari istri yang kita cinta, berpisah dari ibu, bapak, kakek, nenek yang kita cinta.
Bapak Ibu mari menangis. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Terus panggil Rasulullah. Rasulullah bersama Hadratul Mukarram. Terus panggil Bapak Ibu. Lihat diri ini lihat Bapak Ibu. Betapa diri kita yang pakai jas ini, yang pakai baju putih, yang pakai kerudung bagus, hanyalah bungkusan tulang, daging yang nanti akan dimakan oleh cacing, oleh ulat. Baju yang menyeliputi tulang dan daging kita hanyalah topeng-topeng ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu, panjenengan siang malam menangisi kula panjenengan Kanjeng Romo. Di tengah malam, di saat kami lelap dalam tidur kami Kanjeng Romo, panjenengan menangis kepada Allah, memohonkan keselamatan kami Kanjeng Romo. Kanjeng Romo, hampir setiap hari, hampir setiap malam, panjenengan tidak pernah tersentuh oleh makanan enak seperti kami yang setiap saat, setiap malam tidur di kasur empu, makan dengan makanan yang enak Kanjeng Romo. Tapi panjenengan prihatin Kanjeng Romo. Panjenengan membaca lembaran-lembaran catatan amal-amal kami, panjenengan menangis Kanjeng Romo. Panjenengan melihat catatan-catatan santri-santri panjenengan, anak-anak panjenengan yang saat ini Panjeng Romo, saat ini yang hadir di arena mujahadah pasrah bongkokan kepada panjenengan Kanjeng Romo. Jangan tinggalkan kami ya ayyuhallah. Salamun wanzur ilayya sayyidi musilati lil hadati ya sayyidi, ya sayyidi, ya sayyidi. Menjerit telah menangis ke pangkuan beliau. Beliau Rauf Rahim. Masih ada waktu Bapak Ibu, masih ada waktu sebelum roh kita ada di goro-goro. Menangis ketika itu, tidak ada lagi pintu taubat dari Allah. Panjenengan hanya melihat istri panjenengan menangis, panjenengan melihat istri yang akan panjenengan tinggalkan. Saat ini mujahadah kubra, maturlah kepada beliau, wa fi hadza zaman radhiyallahu an. Jangan sampai kita semua ini tercoret dari catatan beliau, tercoret kita Bapak Ibu. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Qalbul arif hadratullah, hati beliau hadrahnya Allah. Nanti beliau ketika akan rawuh,
pandanglah dengan hati taslim, pandangan taslim, pandangan kepasrahan bongkokan kepada beliau. Seorang murid yang benar, sama seperti seorang mayat di tangan orang yang memandikan. Pasrahlah, taslimlah, mahabbahlah ke pangkuan beliau. Mari bersama-sama panggil beliau dengan rauqiyah taslim mahabbah. Ya Sayyidi, ya Sayyidi.